Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Back with me in another video. Buat teman-teman yang belum tahu siapa aku, nama aku Nabila. Akhirnya aku buat video lagi setelah kemarin 1 minggu aku nggak bikin video. Ya alasannya karena libur lebaran. So sebenarnya di video kali ini tuh masih berkaitan sama 2 video aku sebelumnya, bicarain tentang map of life kita di dunia ini. Ternyata ketika kita laksanain, ketika kita mau lebih taat pada Allah, itu tuh emang gak segampang yang kita omongin, gak semudah yang kita bayangin. Menurut aku ada beberapa alasan sih kenapa kita sering banget nunda-nunda dalam ketaatan. Padahal taat pada Allah itu adalah kewajiban bagi kita sebagai muslim gitu, sebagai hamba. Jadi alasan yang pertama itu biasanya kita selalu menyalah-nyalahi keadaan, selalu menyalah-nyalahi takdir. Takdir itu adalah sesuatu yang gak bisa kita kendaliin, gak bisa kita ikut campur di dalamnya. Itu emang udah ketetapan yang Allah kasih kepada kita. Kayak misalnya kita lahir di keluarga seperti apa, kita lahir di negara mana, itu tuh hal-hal yang emang udah ketetapan Allah dan kita nggak bisa protes. Penting banget kita itu harus paham dulu tentang makna dari ketetapan-ketetapan yang Allah kasih kepada kita. Ketika kita nggak paham tentang hal ini, itu tuh yang bikin kita jadiin alasan, terus juga yang bikin kita stuck duluan, yang bikin kita ngedown, yang bikin kita pesimis ketika kita mau lebih taat pada Allah. Padahal ketika kita terus menyalahi keadaan, itu tuh nggak akan merubah apa-apa. Jadi kita harus paham dulu tentang ketetapan-ketetapan yang Allah kasih kepada kita gitu. Karena kalau kita terus musingin tentang hal ini, maka our life is just gonna be unproductive. Kita hidupnya terus nyalahin keadaan dan kita nggak move on dan kita nggak keep going buat jadi lebih baik lagi. Kita nggak boleh terus-terusan ada di circle ini gitu. Tugas kita sebagai hamba, tugas kita sebagai muslim itu cukup mengimaninya saja. Kalau misalnya kita dapat takdir yang baik, maka kita harus bersyukur. Tapi kalau misalnya kita dapat takdir yang buruk, maka kita harus bersabar dan terus berusaha, bukan terus pusing di situ-situ aja. Karena gini ya guys, kalau misalnya kita terus memusingkan tentang hal ini, terus dijadiin alasan untuk kita nunda-nunda dalam ketaatan, sebenarnya nggak akan ngerubah apa-apa gitu. For example, orang tua kita yang nggak paham tentang agama, jadi kita nggak diarahin, dan akhirnya ya aku hidup apa adanya aja. Kita selalu menyalah-nyalahi keadaan. Apalagi kita nge-compare takdir kita dengan takdir orang lain. Ada orang lain mah diarahin sama orang tuanya, aku mah enggak. Ya udahlah, aku ya hidupnya aku, kamu ya hidupnya kamu gitu. Terus gitu kita terus nge-compare takdir kita dengan takdir orang lain. Dan akhirnya kita malah jadi nggak sayang sama diri kita sendiri. Orang lain udah maju kemana, kita masih ada di situ karena kita terus musing-musingin dan terus nge-compare takdir kita dengan takdir orang lain. Sebenarnya orang yang mungkin ditakdirin sama Allah, misalnya punya keluarga yang kondusif, punya keluarga yang ngarahin untuk lebih taat kepada Allah, itu tuh sebenarnya nggak ngejamin si orang itu bakal lebih taat pada Allah. Itu tuh nggak jamin. Aku punya banyak teman-teman yang kelihatannya punya keluarga yang kondusif, diarahkan dengan sebaik mungkin, tapi karena pilihan-pilihan hidupnya dia nggak milih untuk lebih taat pada Allah. Karena teman-teman, berlomba-lomba menjadi yang terbaik di hadapan Allah itu adalah hak semua makhluk, nggak mandang dia latar belakangnya kayak gimana. Itu tuh bukan ngelihat dari sisi latar belakangnya kayak gimana, tapi dari sisi dia sebagai hamba. Kewajiban dia sebagai hamba ketika dia diciptakan di dunia itu untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi udah jangan terus nyalah-nyalahin keadaan, apalagi nge-compare takdir kita dengan takdir orang lain. That's it.
Alasan kedua, kenapa biasanya kita nunda-nunda dalam ketaatan itu karena kita nggak paham tentang konsekuensi dari pilihan-pilihan hidup kita. Jadi sebenarnya teman-teman, hidup itu adalah sebuah pilihan-pilihan, dan setiap pilihan-pilihan hidup kita itu ada konsekuensinya. Ketika kita diam, ketika kita nggak mau lebih taat pada Allah, itu ada konsekuensinya. Ketika kita mau lebih taat pada Allah, itu juga ada konsekuensinya. Bisa jadi ketika kita nggak mencari apa-apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh kita di dunia ini, ketika kita diam, ya kita nanti akan dimintain pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat nanti. Terus juga ketika kita memilih taat, mungkin kita bakal gak disetujui oleh orang tua, mungkin misalnya kayak tadi kan orang tuanya gak paham agama. Terus juga mungkin kita bakal dikucilin sama teman-teman, kita dibilang sok suci, mungkin kita dijudge dan lain-lain. Itu semua ada konsekuensinya. Kan banyak nih ya alasan orang bilang kenapa belum berhijab, kenapa malas banget untuk ngaji, karena belum dapat hidayah, karena hidayah belum menyamperin aku. Itu alasan yang omong kosong ketika orang bilang aku belum dapat hidayah, aku belum disamperin hidayah. Itu alasan yang omong kosong. Kalau kita hanya berdiam diri, stuck di situ, kita nggak bergerak untuk menjemput hidayah, ya si hidayah itu yang nggak akan ngejemput kita. Hidayah itu bakal di situ-situ aja, nggak akan nyamperin kita. Itu ada di dalam ranah pilihan-pilihan kita. Apakah kita mau diam aja atau kita mau menjemput hidayah itu? Apakah kita mau lebih taat kepada Allah? Apakah kita nggak mau lebih taat pada Allah? Itu juga ada di dalam ranah pilihan kita. Jadi bukan alasan kondisi kita atau bukan alasan ketetapan-ketetapan yang Allah kasih kepada kita. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Dari ayat tadi, Allah itu nggak akan ngerubah suatu kaum ketika kita nggak ngerubah diri kita, ketika kita nggak berusaha ngerubah diri kita. Misalnya gini ya, banyak yang bilang kayak gini, aku mah nggak diarahin sama orang tua aku untuk lebih taat pada Allah, aku mah nggak diarahin sama orang tua aku ke jalan yang benar. Di situ kita bisa milih, apakah kita mau diam, hidup apa adanya, atau kita mau mencari lagi sebenarnya apakah yang udah diajarin orang tua aku itu udah benar atau belum, dan mencari lagi mana jalan yang benar. Itu tuh ada di dalam ranah pilihan-pilihan kita. Contoh lain, ada seseorang yang lahir di keluarga yang broken home atau keluarganya hancur gitu karena perselisihan kedua orang tuanya. Di situ juga dia bisa milih apakah dia mau ikutan rusak, dia merusak dirinya, dia merusak masa depannya, dia merusak jati dirinya sebagai muslim, atau dia mau mencari lagi sebenarnya aku itu harus seperti apa, mana jalan yang harus aku tempuh. Itu juga ada di dalam ranah-ranah pilihan kita. Ketika kita milih untuk rusak, itu ada konsekuensinya. Ketika kita milih untuk mencari jalan yang benar, itu juga ada konsekuensinya. Kita tinggal milih apakah kita mau konsekuensi di jalan kebaikan atau kita mau konsekuensi di jalan keburukan. Dan itu akan dimintain pertanggungjawabannya dan akan dapat balasannya. Jadi, pilih. Terus juga, ini juga di dalam ranah pilihan-pilihan kita. Apakah kita mau terus-terusan nunda dalam ketaatan? Di samping itu time is ticking, waktu kita terus bergerak, waktu kita terus berkurang, atau aku mau bergerak supaya aku bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menjadi hamba yang Allah sukai. Ketika kita berdiam diri, ketika kita hidup apa adanya, ketika kita hidup ikut-ikutan kebanyakan orang, mungkin hidup kita nggak akan bermakna, hidup kita nggak ada apa-apanya, kita juga nggak dapat interest dari Allah, kita nggak dapat perhatian dari Allah. Mungkin itu konsekuensi yang bakal kita dapat. Sama halnya ketika kita mau lebih taat pada Allah, mungkin kita jadi kehilangan teman, mungkin kita nggak dapat dukungan dari orang tua, mungkin kita bakal dijudge, dikucilin, dikatain sesuci, radikal, teroris bahkan gitu. Ya tapi tadi itu ada di dalam ranah pilihan-pilihan kita. Apakah kita mau punya konsekuensi dalam jalan kebaikan atau mau punya konsekuensi di dalam jalan keburukan? Karena apa yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah hasil dari pilihan-pilihan kita. Dan dari sini kita bisa nerawang sebenarnya. Ketika kita tujuannya mau ke surga, itu kita bisa nerawang dari sekarang. Apakah yang aku perbuat, apakah pilihan-pilihan yang aku buat itu bisa ngedukung aku untuk masuk surga atau belum?
Jadi jangan berharap ketika kita punya niat. Ya dia udah orang mah pasti lah pengen masuk surga, tapi bagaimana kondisi aku kayak gini? Itu tuh sebenarnya kita bisa milih, sebenarnya itu bisa kita kendaliin. Itu bukan alasan buat kita nunda-nunda dalam ketaatan, karena ini kewajiban kita sebagai hamba. Dan aku di sini mau kasih tips gimana caranya biar kita bisa milih jalan yang benar dan kita bisa tahu pilihan aku ini udah benar atau belum ya. Tenang aja, Allah udah kasih jalannya. Ibaratnya kayak gini deh, kayak misalnya ada orang yang buat handphone itu ada orang yang buatnya. Pasti orang yang buatnya tahu handphone ini kegunaannya untuk apa, dijalankannya harus seperti apa, dicasnya harus pakai alat apa. Pasti yang buatnya tahu semuanya. Sama aja kita sebagai manusia yang menciptakan itu adalah Allah, pasti Allah tahu mana yang harus kita perbuat supaya kita nggak rusak dan mana yang nggak boleh kita perbuat. Dan Allah udah ngasih semuanya lengkap banget. Ibaratnya kayak buku panduan. Kalau misalnya kita lagi beli HP, itu kita dapat buku panduan, kita juga sama ketika kita diciptakan, Allah juga ngasih panduannya. Panduannya apa? Itu Al-Quran dan As-Sunnah. Terus gimana cara ngelakuinnya? Kita kan butuh contoh. Tenang, Allah udah kasih role modelnya, Allah udah kasih teladannya. Siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 158. Sebenarnya kita itu udah enak banget, kita itu udah jelas mana jalan yang harus kita pilih, kita itu udah jelas apa aja yang harus kita lakuin, tapi kita kadang konslet karena kita nggak nyari tahu, karena kita nggak mulai untuk memilih pilihan-pilihan hidup yang baik. Kita kan pingin masuk surga, amin gitu ya, kita pingin masuk surga. Nah, Rasulullah kita tahu banget Rasulullah itu dijamin masuk surga. Jadi kalau misalnya kita pingin seperti Rasulullah, berarti kita harus ngikutin pilihan-pilihan hidupnya Rasulullah. Terus ketika kita memilih, kita mengikuti Rasulullah, ketika kita berusaha taat, apakah kita nggak ada konsekuensinya? Ada. Tapi yang perlu kita ingat, kita sekarang adalah pilihan-pilihan kita di masa lalu. Jadi ibaratnya kayak gini lah, kalau kita punya keinginan, apalagi itu tuh big wish, the biggest wish kita, itu tuh kita bakal ngorbanin apapun gitu, termasuk kita harus menghadapi konsekuensi yang nggak mengenakan. Kalau kita udah paham tentang konsekuensi dari pilihan hidup kita, niat kita untuk taat kepada Allah itu bakal jauh lebih besar, karena kita tahu setiap waktu yang Allah kasih untuk kita itu tuh nggak luput dari pilihan-pilihan hidup kita, dan semuanya itu nggak ada yang tertinggal ketika nanti kita dimintain pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi yuk jangan nunda-nunda dalam ketaatan. Gimana cara taunya? Tadi ngaji, itu kunci awalnya, itu ngaji juga itu pilihan hidup kita lagi. Apakah kita mau mulai atau kita mau nunda-nunda, itu juga pilihan lagi. Jadi alasan kedua itu kenapa kita terus nunda-nunda, itu kayak tadi kita nggak paham tentang konsekuensi dari pilihan-pilihan hidup kita. Itu alasan yang ketiga yang biasanya bikin kita nunda-nunda dalam ketaatan. Kita itu kadang terlalu overthinking. Belum apa-apa kita udah takut dijudge orang lain, kita takut inilah, kita takut itulah. Kayak yang tadi aku bilang, setiap pilihan-pilihan hidup kita itu pasti ada konsekuensinya. Kita mau taat pasti ada konsekuensinya, ketika kita mau berdiam diri ada konsekuensinya, ketika kita mau maksiat juga ada konsekuensinya. Tapi prinsipnya kita harus ingat yang tadi, setiap pilihan-pilihan hidup kita itu pasti dimintain pertanggungjawabannya sama Allah. Jadi supaya kita nggak overthinking, pilihlah standar baik buruk perbuatan kita, standar baik buruk pilihan-pilihan hidup kita itu menurut Allah aja, jangan menurut manusia. Kalau kita punya prinsip itu, ketika kita mau lebih taat pada Allah dan ada yang menjudge kita, just don't need to care about that. The important thing is the relationship between you and Allah. That's enough. Biasanya yang lucu itu kita tuh overthinking kalau kita ingin melakukan kebaikan gitu, banyak gitu alasannya, dah aku mah ini, dah aku mah itu, alasan ini, alasan itu. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan keburukan itu tuh cepet banget. Tapi balik lagi tadi ke pilihan-pilihan hidup kita,
Apakah kita mau terus ngikutin hawa nafsu dan bisikan setan, atau kita mau ngelawan? Kita nggak perlu mikirin orang lain ngomong apa tentang kita. Kita nggak perlu mikirin orang lain yang nggak bisa ngedukung kita. Kita nggak perlu mikirin orang lain yang nggak sevisi sama kita. Because the relationship between you and Allah is only yours. Jadi kesimpulannya, gak ada taat tanpa nanti, gak ada taat tanpa tapi harus dilakukan sekarang juga. Itu kewajiban kita sebagai makhluk Allah. Jadi ketika kita masih punya perasaan untuk menunda-nunda untuk taat kepada Allah, kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing. Do I have faith in Allah? Apakah kita punya iman? Kita sebagai muslim, kita sebagai hamba, kita juga harus bertanya pada diri kita masing-masing. Am I doing my best to follow Allah's words? Apakah aku udah melakukan yang terbaik untuk mengikuti perintah-perintah Allah? Kalau kita masih punya iman di dalam diri kita, that's enough untuk jadi alasan buat kita berusaha lebih taat kepada Allah, untuk terus berusaha menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Yuk semangat, kita berusaha bareng-bareng untuk lebih taat kepada Allah. Ketika kita punya niat baik, apalagi itu buat Allah seneng, Allah itu gak akan biarin kita sendirian. Udah ikutin apa yang Allah perintahkan. Ketika kita dapat kesulitan, insya Allah itu bukan tugas kita, Allah akan ngebantu kita. Kita semangat bareng-bareng untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah, karena berusaha menjadi yang terbaik di hadapan Allah itu adalah kewajiban kita sebagai muslim dan kewajiban kita sebagai hambanya. Semoga yang tadi aku share bisa bermanfaat buat teman-teman dan membantu teman-teman untuk bisa lebih taat kepada Allah. Kalau misalnya teman-teman punya alasan lain kenapa sih kita suka nunda-nunda dalam ketaatan, boleh tulis di kolom komentar supaya kita bisa sharing bareng-bareng di sini. So I'm done for today. See you on my next video, insyaallah. Assalamualaikum.